itu semua, bangunan itu semua ala dzunun. Bangunan itu bangunannya itu diletakkan atau dikaitkan kepada prasangka. Jadi itu artinya di dalam dunia fikih prasangka yang kuat atau zon itu menempati posisi yang cukup penting di dalam menetapkan hukum-hukum, di dalam menetapkan kemaslahatan-kemaslahatan. Al-i'timadu fi jalbi mu'zam masalihid daraini wa dar'i mafasidihima yubna fil aghlabi ala ma yadhharu fi dzunun. Imam Izzuddin Salam mengatakan bahwa i'timad atau pegangan ya fi jalbi mu'zami masalihid daraini di dalam mengupayakan sebagian besar kemaslahatan dunia akhirat wa dar'i mafasidihima dan juga menolak kemafsadatan dunia akhirat. Yubna fil aglabi itu semua dibangun, dikonstruksi fil aglabi pada kasus yang sebagian besar fil aglab di dalam sebagian besar kasus alama yadhharu fil dzunun ya terhadap apa yang nampak ya apa yang nampak fil dzunun dalam dugaan-dugaan mujtahid atau dugaan-dugaan ulama. Nah, jadi itu artinya mengapa ini harus dilakukan? Karena maslahat. Apakah yakin? Yang tidak yakin 100%, tapi kira-kira dugaan kuatnya jika kita melakukan ini akan mendapatkan kemaslahatan. Walid Daro ini, beliau menjelaskan Walid Daro ini dan itu bagi Daro ini bagi dunia dan akhirat. Masolihu, adapun masolihu. Jadi di dunia dan di akhirat itu ada kemaslahatan-kemaslahatan idza fatat jika hilang, ya, jika terbengkalai kemaslahatan tadi, fasada amruhuma, maka akan rusak, fasada rusak apa amruhuma, urusan keduanya. Begitupun juga wa mafasidu dan ada mafsadat-mafsadat, ada kerusakan-kerusakan, idza tahaqqaqat jika terrealisasi, jika terjadi kerusakan-kerusakan tadi, maka halaka ahluhuma. Maka akan hancur siapa ahluhuma, penduduk dunia dan penduduk akhirat. Wa tahsilu mu'dhami hadhil masalih dan merealisasikan sebagian besar kemaslahatan-kemaslahatan ini bita'ati asbabiha dengan cara melakukan sebab-sebabnya. Bita'ati asbabiha. Nah, wa tahsilu mu'dhami hadhil masalih bi ta'ati asbabiha dan cara kita menggapai kemaslahatan dengan upaya melakukan langkah-langkahnya itu semua maznunun ghairu maqtu'in bihi. Itu semua maznun, itu semua tidak apa ya, tidak diyakini 100% tapi hanya berdasarkan dugaan kuat ghairu maqtu'in bihi. Nah, beliau memberikan contoh fa inna ummal al-akhirati umalal akhirati, para pelaku akhirat ya. Orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas ukhrawi seperti orang yang berzikir dan seterusnya membaca Quran itu layak ta'una bi husnul khotimah. Mereka layak ta'un tidak merasa yakin tentang husnul khotimah. Jadi ketika kita melakukan sholat, ketika melakukan zakat dan seterusnya, kita tidak yakin. Sebetulnya kita tidak betul-betul yakin bahwa kita pasti akan husnul khotimah. Wa innama ya'maluna binaan ala husni dzunun. Nah, kita melakukan itu semua, kita terus berbuat baik, kita terus melakukan sholat dan seterusnya karena kita punya dugaan ya. Punya dugaan kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ada harapan seperti itu, tapi bukan berdasarkan keyakinan. Wahum ma'adzalika ya khofun ya. Dan keadaan mereka itu keadaan ummalul akhirah, keadaan kita semua saat kita melakukan ibadah, di saat yang bersamaan kita berharap, tapi di saat yang bersamaan juga ya khaufun ya, kita dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan takut. Ya, kenapa Allah yuqbala minhum ma ya'malun. Jadi mereka takut apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tabiat ya, tabiat semua ummalul akhirah. Tabiat semua orang-orang yang melakukan aktivitas ukhrawi, tabiatnya selalu di apa itu diapit oleh dua hal ya oleh khauf dan roja di saat yang bersamaan kita punya zon
punya dugaan bahwa kita amalnya diterima, kita akan masuk surga dan seterusnya. Tapi di saat yang bersamaan kita juga merasakan ketakutan, takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan dalam Al-Qur'an, wa qad ja'at tanzilu bidzalika fi qoulihi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Oh. Jadi orang-orang yang apa itu berderma, orang-orang yang berinfak, bersedekah, sesungguhnya di hati mereka itu ada perasaan takut juga. Wa qulubuhum wajilatun, perasaan takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena nanti mereka akan kembali ke hadapan Allah. Wa kadzalika ahlud dunya, begitupun juga ahlud dunya, orang yang melakukan aktivitas duniawi. Jika tadi orang yang melakukan aktivitas ukhrawi, mereka tidak benar-benar yakin akan diterima, tapi itu semua disandarkan kepada dzon, disandarkan kepada dugaan bahwa itu semua akan diterima. Jadi tidak sampai keyakinan. Begitupun juga orang yang melakukan aktivitas duniawi. Ini tentu dalam konotasi positif ya, duniawinya bukan dalam konotasi negatif. Wa kadzalika ahlud dunya innama yatasarrafuna bina'an ala husnul dzunun. Beliau menjelaskan begitupun juga ahli dunia, innama yatasarrafun, mereka itu melakukan aktivitas-aktivitas bina'an ala husnul dzunun, berdasarkan prasangka baik mereka. Wa innama u'tumida 'alaiha, mengapa kita semua ketika melakukan aktivitas, baik itu aktivitas dunia dan akhirat, aktivitas duniawi dan ukhrawi, berpatokan terhadap dugaan-dugaan dan prasangka baik. Wa innama u'tumida 'alaiha li annal ghaliba, karena al-ghalib, karena yang umum terjadi, yang biasa terjadi, itu sidquha. Karena yang biasanya terjadi itu adalah sidquha. Sidquha di sini maksudnya adalah kalau kita melakukan, kalau kita apa itu, kalau kita mandi ya ghalibnya kita akan merasakan segar. Kalau kita makan ghalibnya sebagian sebagian besar kasusnya kita akan merasakan kenyang dan seterusnya. Indak qiyami asbabiha. Jadi yang ghalib itu yang umum terjadi, kita akan mendapatkan apa yang kita targetkan indak qiyami asbabiha, ketika perangkat-perangkat dan sebab-sebabnya itu kita jalankan. Fa innat tujaro, sesungguhnya apa ini tujar atau pedagang ya, yusafiruna ala dhanni annahum yaslamun wa yarbahun. Jadi pedagang itu mereka melakukan perjalanan ya, perjalanan untuk berdagang, misalkan mereka ke pasar atau kemana, ala dhanni annahum yaslamun wa yarbahun, berdasarkan dugaan. Jadi mereka itu melakukan itu semua bukan atas dasar keyakinan mereka akan untung. Apa yang mereka jual akan laku terjual. Tidak berdasarkan keyakinan. Tapi hanya berdasarkan zon, dugaan. Mereka menduga mereka akan mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan. Ala zonni annahum yaslamun wa yarbahun. Nah, was sunnah, begitupun juga sunnah. Ya, sunnah ini orang yang profesional lah kalau zaman sekarang, dia profesional, orang yang membangun arsitek atau apa itu, dari kata-kata sonia ya. Yakhrujuna min manazilihim, orang-orang yang punya profesi itu mereka keluar dari rumah untuk bekerja ala dhanni annahum yusta'malun. Mereka keluar dari rumah berdasarkan praduga, berdasarkan dugaan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan. Mereka akan diberikan kontrak ya, annahum ala dhanni annahum yusta'malun. Mereka menduga mereka akan mendapatkan kontrak bima bihi yartafiqun. Wal akarun, begitupun juga akarun. Akarun ini para petani ya. Para petani yahrusun wa yazra'un. Mereka menanam dan merawat tanamannya, ya, menanam dan merawat tanamannya binaan ala annahum yastaghillun, berdasarkan dugaan kuat bahwa mereka akan mendapatkan hasil panen yang mereka harapkan ya. Wal jamalun wal bagholun, ini jamalun bagholun ini istilah klasik kepada orang-orang yang menyewakan apa itu onta dengan bagol, seperti kuda keledainya mereka. Kalau zaman sekarang ini rental mobil lah, rental mobil, rental motor kalau zaman sekarang itu ya. Nah, mereka semua ya tasoddauna lil kiro. Mereka menawarkan, menawarkan kuda mereka, menawarkan onta, atau zaman sekarang menawarkan mobil untuk disewa
la'allahum yustajarun, dengan harapan bahwa akan ada orang-orang yang menyewa kendaraan mereka. Begitupun pemimpin, pemerintah, raja, wal muluk yujannidunal ajnad. Raja-raja yujannidunal ajnad, apa itu, melatih ya, melatih membangun infrastruktur militer, wa yuhassinunal bilad, dan juga membuat pertahanan negara, ya, yuhassinul bilad binaan ala annahum bidzalika yunsurun, berdasarkan dugaan, berdasarkan prasangka bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Wa kadzalika ya'khudul ajnadu al-hidra, wa kadzalika, begitupun juga ya'khudul ajnadu, ketika seorang seorang tentara ya'khudhu al-hidra, mereka melakukan persiapan-persiapan strategi dan semacamnya, wal aslihah, dan melengkapi dengan senjata, ala dzanni annahum yaghlibun wa yaslamun, berdasarkan dugaan bahwa mereka akan menang dan akan selamat. Wasyufa'a yashfa'una ala dzanni annahum yusyafa'un. Begitupun juga syufa'a. Ini syufa'a ini kalau zaman sekarang mungkin konsultan, ya. Mungkin konsultan. Biasanya kalau di dalam istilah-istilah kitab klasik itu syafi' ilal hakim, ya. Orang yang menjadi perantara orang awam bertemu dengan hakim atau orang tertentu, ya, mungkin konsultan atau apalah, ya. Nah, mereka semua eh, yashfa'una ala dhanni annahum yushaffa'un. Mereka semua melakukan tugasnya atas dugaan kuat bahwa mereka bisa membantu orang, bahwa mereka akan memberikan syafaat, ya, akan memberikan bantuan kepada orang lain. Begitupun ulama, wal ulama yashtagiluna bil ulum ala dhanni annahum yanjahun wa yatamayyazun. Begitu ulama, ya, seperti Kiai Muhyiddin Zaini ini, yashtagiluna bil ulum, menyibukkan diri dengan ilmu, ala dhanni annahum yanjahun, karena berdasarkan praduga, dugaan, berdasarkan dugaan kuat, dzon, bahwa mereka akan yanjahun, mereka akan selamat dengan ilmunya, wa yatamayyazun, dan akan menjadi seseorang yang berbeda, ya, dengan ilmunya. Wa kadzalika an-nadhiruna fil adillah. Nah, ini poin utamanya, ya. Beliau menjelaskan contoh-contoh yang lain dulu, tapi ini poin utamanya. Wa kadzalika an-nadhiruna fil adillah. Begitupun orang yang nadhiruna fil adillah, orang yang menganalisa, ya, menganalisa dalil-dalil syariat. Wal mujtahidun, dan mujtahid fi ta'arrufil ahkam, di dalam mengenali hukum-hukum, ya, di dalam menganalisa hukum-hukum, ya tamiduna, berpegangan mereka itu semua, fil aksar, pada sebagian besar kasus, ala zonni, atas dugaan kuat, annahum yazfarun, bahwa mereka akan sukses, akan berhasil, bima yatlubun, mereka akan sukses, akan berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu hukum-hukum syariat. Wal mardo yatadawawna la'allahum yushfauna wa yabra'un. Begitupun orang sakit, ketika mereka berobat ke rumah sakit, ke dokter, mereka melakukan itu karena mereka punya dugaan, bukan keyakinan. Punya dugaan mereka semua akan sembuh. Nah, wa mu'adhamu hadhihi dzunun, sebagian besar zon ini, sebagian besar prasangka-prasangka ini, itu sodikun muwafikun. Sodikun, prasangka yang benar. Maksudnya itu artinya musannif, Imam Izzuddin bin Abdissalam menggarisbawahi bahwa yang dimaksud prasangka di sini bukan hanya sekedar prasangka, tapi ini prasangka yang kuat, ya. Karena musannif mensyaratkan ta'atil asbab. Jadi kita bukan hanya berprasangka tapi tidak melakukan upaya. Setelah kita melakukan upaya, nah, upaya tersebut kita sandarkan kepada prasangka kita, kepada husnudzon kita, kepada dugaan kuat kita bahwa kita setelah melakukan sebab akibat tujuannya akan tercapai. Nah, ini sekali lagi usul fikih, tapi juga nuansanya nuansa tasawuf, ya. Nuansa tasawuf, karena di dalam tasawuf, di dalam akidah, kita meyakini bahwa hak prerogatif untuk menentukan hasil akhir itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ghairu mukhalifin wala kadzibin. Prasangka-prasangka itu semua, ketika kita berprasangka baik setelah melakukan sebab akibat, menjalani sebab-sebabnya tadi, itu semua prasangka-prasangka yang di sebagian besar kasus adalah sodik, benar, muafik, dan sesuai.
Jadi ya tadi itu ya, jika Anda menyalakan api ditaruh di kertas ya terbakar gitu ya. Jika Anda menghafalkan ya hafal. Jika Anda menganalisa dengan metode-metode yang benar, maka Anda akan mendapatkan hasil yang tepat. Tapi di awal kita semua ketika melakukan itu tidak berdasarkan keyakinan mutlak, tapi berdasarkan husnuzon kita. Nah, ghairu mukhalifin wala kadzibin. Fala yajuzu, nah, fala yajuzu poinnya adalah fala yajuzu maka tidak boleh ta'tilu hadhil masolih. Kita tidak boleh ta'tilu hadhil masolih. Kita tidak boleh apa itu? Tidak boleh melalaikan kemaslahatan-kemaslahatan tadi. Kita tidak boleh mengabaikan kemaslahatan-kemaslahatan al-ghalibati al-wuku'u yang wukuknya atau yang terjadinya itu ghalib, statusnya ghalib. Ghalib itu artinya kemungkinan besar ya. Jadi ada kemaslahatan yang kemungkinan besar terjadi. Nah, kemaslahatan yang kemungkinan besar terjadi itu tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita abaikan khaufan bin nuduri kadzibiz zunun. Hanya karena kita takut ada potensi kecil kemaslahatan itu tidak terjadi. Nah, jadi kita kasusnya ya kita tidak boleh berhenti bekerja hanya karena takut ada kemungkinan tidak mendapatkan untung misalkan. Kita tidak boleh berhenti belajar hanya hanya karena takut ada kemungkinan kita tidak paham. Karena kalau kita belajar dan melakukan semua upaya dengan benar, dengan cara yang benar, maka al-ghalib kemungkinan besarnya kita akan berhasil. Wala yaf'alu dzalika ilal jahilun ya. Wala yaf'alu dan tidak melakukan dzalika kepada hal itu ilal jahilun kecuali orang-orang yang bodoh. Jadi hanya orang yang bodohlah yang tidak melakukan sesuatu karena takut ya. Karena takut membayangkan hasil yang buruk ketika dia sudah melakukan segala upaya sesuai dengan koridornya. Nah, jadi ini pasal yang dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ini menurut saya pasal yang cukup menarik karena selama ini kita terutama di dalam diskusi usul fikih itu selalu mengatakan al-masolih al-muhaqqaqah ya, bahwa kemaslahatan itu harus nyata ya. Ketika kita mencari kemaslahatan, kemaslahatan itu diupayakan kemaslahatan yang nyata. Nah, tapi di sini Imam Izzuddin bin Abi Salam tentu tidak tanakut ya, tidak bertentangan antara kaidah tadi dengan apa yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam. Tapi Imam Izzuddin bin Abi Salam lebih cenderung kepada proses ya. Beliau menjelaskan bahwa di dalam proses mendapatkan kemaslahatan, menggali kemaslahatan, tidak mungkin kita bisa meyakini 100% bahwa hal itu pasti maslahat. Nah, tapi kita hanya cukup berpatokan terhadap azon, terhadap dugaan yang kuat dengan catatan ditaatil asbab, dengan catatan sebab-sebab dan perangkat-perangkat supporting sistemnya kita penuhi. Jika itu semua kita penuhi, maka kemaslahatan yang berdasarkan zon itu tetap harus kita upayakan. Nah, itu yang kira-kira yang dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ini masih ada waktu. Oke, apa kita tanya jawab dulu ya? Tanya jawab dulu baru setelah ini kalau ada yang ingin atau apapun itu jika teman-teman ada juga yang ingin menyampaikan sesuatu dipersilakan. Sebelum kita mendiskusikan topik tartibu al-kulliyatul khams. Mungkin bisa dipandu ke Jamie ya, silakan. Baik, host kayaknya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, persilakan.
Belum ada ya? Saya lanjut dulu aja ya biar ini ya Ya, ya. mempersingkat waktu. Baik. Oke, terima kasih karena kitab Qawaidul Ahkam ini tentu tentu semua bagiannya penting ya. Semua bagian dari kitab Qawaidul Ahkam penting, tetapi agar cepat hatam juga tidak semua bagian akan kita diskusikan. Seperti bagian ini kan, bagian ini praktis hanya tidak 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 ada banyak yang perlu didiskusikan di bagian ini. Nah, mungkin nanti di bagian-bagian yang lain ada yang lebih lebih menarik lagi untuk didiskusikan. Nah, karena itu di setiap sesi kelas Makosid ini kita juga akan menyisipkan beberapa topik kajian Makosid Syariah yang juga cukup penting. Nah, pada siang kali ini kita akan membahas tentang tartibu al-kulliyatil khomas, tentang urutan al-kulliyatil khomas, urutan 5 kulliyat. Nah, kulliyat itu kan nggak berasal dari kata-kata kullun ya, yang artinya semua atau seluruhnya. Jadi yang dimaksud kulliyatul khomas adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi ada kemaslahatan yang khosoh ya, ada kemaslahatan juz'iyah misalkan, kemaslahatan yang hanya berlaku untuk satu dua orang, tapi ada kemaslahatan yang menjadi hak semua orang. Ini biasanya di dalam diskusi-diskusi kontemporer sering disejajarkan dengan hak asasi manusia. Di dalam kajian humanisme misalkan ada hak asasi manusia, di dalam kajian maqasid syariah ada yang disebut al-kulliyatul khomas. Nah, al-kulliyatul khomas ini bisa juga dipahami sebagai hak ya, kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi hak dasar dari semua manusia. Nah, sebelumnya jadi kira-kira kemaslahatannya ini secara tentu tidak detail ya, tapi ini secara sederhana. Jadi kemaslahatan itu dari bisa dibagi-bagi berdasarkan banyak tinjauan ya. Kalau dia berdasarkan tinjauan al-quwah, tinjauan kekuatannya, bi'atibari quwwatiha, berdasarkan tinjauan kekuatannya, maka ada maslahat doruriyah, ada maslahat hajiyah, ada maslahat tahsiniyah. Ini kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kemaslahatan itu ada yang sifatnya doruriyah. Doruriyah itu sesuatu yang kalau itu hilang, maka kita atau manusia akan mengalami kerusakan, akan mengalami kematian atau akan mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu disebut dengan kemaslahatan yang sifatnya doruriyah. Atau kalau kita menggunakan terminologi kebutuhan, itu kebutuhan kebutuhan primer ya. Lalu kemudian ada maslahat hajiyah. Nah, ini maslahat hajiyah ini para ulama sering sering mengartikan dengan sesuatu yang jika tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Misalkan jual beli ya. Jual beli itu dalam banyak analisa para ulama ditempatkan dalam hajiyah. Jadi kalau jual beli ini sampai tidak ada, manusia akan mengalami kesulitan yang luar biasa dan itu kita saksikan ya, betul-betul kita saksikan. Misalkan contoh yang paling menyita perhatian publik itu kan boykot produk-produk yang dianggap terafiliasi ke Israel itu ya. Jadi kita tahu ternyata dengan gerakan boykot itu perusahaan-perusahaan besar itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa jual beli, aktivitas jual beli itu termasuk aktivitas hajiyah. Maslahatnya itu kemaslahatan yang hajiyah. Karena kalau itu hilang, kalau itu tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Sekarang misalkan Amerika ini kan sedang diguncang Kak Jimmy ya, guncang dengan artificial intelligence-nya Cina ya. Yang apa itu? Kak Jimmy? DeepSeek gitu ya, mengguncang AI yang dibuat oleh oleh Amerika dan seterusnya. Nah, jadi perang dagang yang terjadi itu mengapa sampai ada perang dagang yang luar biasa? Karena memang dalam pandangan kacamata maqasidus syariah, perdagangan itu termasuk sesuatu yang hajiyah. Jadi itu artinya kalau ada yang terganggu bisa menyebabkan kesulitan yang luar biasa. Tetapi itu tidak mencapai tahap doruriyah. Jadi yang mencapai tahap doruriyah itu sesuatu yang
kalau itu tidak terpenuhi, kita akan mengalami kepunahan, kira-kira seperti itu. Karena itu yang daruriyah itu nanti ada 5 itu, yang al-kulliyatul khamas tadi itu ya. Lalu kemudian ada maslahat yang sifatnya itu tahsiniyah. Yang sifatnya tahsiniyah ini kita anggap kebutuhan tersier. Nah, jadi dalam syariat pun ada ajaran-ajaran agama yang sifatnya itu bukan daruriyat, bukan hajiat, tapi tahsiniyah. Nah, tahsiniyah ini biasanya dicontohkan oleh para ulama dengan toharoh ya, dengan bersuci ya. Jadi bersuci itu bukan daruriyah, bukan hajiah, bukan tahsiniyah. Karena itu dalam kasus-kasus tertentu orang itu tetap wajib sholat meskipun dia tidak dalam keadaan suci. Itu dalam kasus-kasus tertentu. Seperti nanti ada kasus faqidut tahuraini ya. Ketika ada orang tidak berada di kondisi dia tidak menemukan alat untuk bersuci. Nah, maka dalam keadaan tersebut dia tetap diwajibkan untuk sholat. Nah, itu tentang maslahat ya. Maslahat ditinjau dari kekuatannya. Ada yang doruriyah, ada yang haji, ada tahsiniyah. Lalu macamnya, meskipun ini linearnya dengan doruriyah. Jadi doruriyah itu nanti ada 5. Ya, ada 5, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Itu artinya hak beragama itu dalam pandangan maqasid syariah. Hak beragama itu adalah hak yang paling pokok. Ya, manusia tidak bisa dilepaskan dari hak beragama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa, hak untuk hidup dengan layak ya. Lalu yang ketiga adalah eh, hifdzul mal ya, menjaga harta, hak untuk memiliki apa itu? Hak untuk kepemilikan ya. Lalu kemudian hifdzu an-nasl, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk memiliki keturunan dan seterusnya. Lalu kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Jadi hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu dianggap dalam pandangan maqasid syariah sebagai al-kulliyatul khamas, 5 kemaslahatan yang lima-limanya ini termasuk doruriyah. Nah, kita langsung saja ya ke sini. Nah, bagaimana cara para ulama turuku isbatil kulliyat al-khamas? Bagaimana cara para ulama menetapkan bahwa ada 5 kemaslahatan yang sifatnya doruriyah tadi itu? Mereka itu berdasarkan Quran, ya, atau berdasarkan hadis, atau berdasarkan apa? Jadi berdasarkan dalil apakah para ulama menetapkan ada 5 kemaslahatan pokok yang termasuk dururiyat. Nah, ternyata kalau kita membaca penuturan para ulama, sesungguhnya tidak ada ayat atau hadis yang spesifik mengatakan bahwa ada 5 kemaslahatan pokok misalkan. Tidak ada hadisnya atau tidak ada ayatnya. Nah, tetapi ini mungkin saya persingkat ya. Tetapi itu semua menurut Imam Asy-Syatibi, ini Imam Asy-Syatibi, Imam Izzuddin bin Abdus Salam dan Imam Al-Ghazali, kesimpulannya sama. Jadi kesimpulannya bahwa para ulama itu melakukan istiqro, ya, melakukan penelitian mendalam terhadap semua ayat-ayat dan semua hadis, termasuk juga semua hukum-hukum. Nah, dari penelitiannya itu kesimpulannya bahwa agama ini turun untuk merealisasikan kemaslahatan, dan kemaslahatan pokok itu 5: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keluarga dan keturunan, lalu menjaga akal. Nah, itu kemaslahatan yang pokok. Misalkan kalau kita urutkan ya dari mulai rukun Islam misalkan ya, ada ada syahadat, lalu ada sholat. Nah, sholat tujuannya apa ya? Tujuannya di ujung itu sholat itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Lalu misalkan ada zakat. Zakat itu di ujung adalah selain dia menjaga agama, tapi menjaga hifdzul mal, menjaga agar semua orang itu bisa merasakan kesejahteraan misalkan. Itu utama dari zakat ya. Filosofi dari zakat seperti itu. Kalau kita ke permasalahan muamalah misalkan ada jual beli, ada sewa menyewa, dilarang riba, dilarang ada tipu menipu, adanya ganti rugi. Itu semua tujuannya apa? Tujuannya untuk hifdzul mal, ya, menjaga harta. Ada larangan minum minuman keras, ada larangan konsumsi obat terlarang dan seterusnya. Itu semua tujuannya apa? Tujuannya menjaga nyawa dan menjaga akal.
Ya, karena kalau kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, mukhaddirat dan seterusnya, maka akal kita akan terganggu. Nah, jadi ajaran-ajaran agama semuanya itu muaranya lima tadi itu. Muaranya adalah menjaga agama, menjaga jiwa dan seterusnya. Nah, itu yang disebut oleh para ulama dengan istiqra. Jadi setelah para ulama menggali dan mempelajari dalil-dalil hukum-hukum agama satu persatu, maka kesimpulannya adalah faqad ittafaqat al-ummah ala anna syariah wudi'as lil muhafadzah ala dururiyat al-khamas. Nah, jadi ini. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi, semua ulama sepakat bahwa syariat itu memang di syariat itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil muhafadzah ala dururiyatil khamas untuk menjaga lima kemaslahatan pokok ini, yaitu ad-din, hak beragama, an-nafsu, hak untuk hidup, an-naslu, hak untuk memiliki keluarga, al-malu ya. Karena kalau kita tidak memiliki keluarga, tidak memiliki keturunan, maka akan terputus ya, akan terputus manusia akan terputus. Wal malu dan hak untuk memiliki harta, untuk sejahtera, wal aklu dan hak untuk apa? Mendapatkan pendidikan yang layak ya, menjaga akal. Nah, ini semua ya, ini semua walam yathbut lana dzalika bidalil muayyan. Tidak ada dalil spesifik yang menjelaskan ini. Wala syahidalana aslun muayyan yamtazu biruju'iha ilaihi bal ulimat mula amatuha syariah bimajmu'i adillatin la tanhasiru fi babin wahidin. Jadi tadi itu ya, jadi setelah para ulama meneliti semua hukum dan semua dalil satu persatu, kesimpulannya semuanya itu mengerucut ke menjaga lima kemaslahatan utama ini atau yang disebut dengan al-kulliyatul khamas. Nah, tetapi yang menjadi pokok pembahasan kita di sini adalah bukan kulliyatul khamasnya, melainkan tartibnya, ya, tartibnya atau urutannya. Mengapa itu penting? Ya, kalau menurut jumhur, menurut sebagian besar ulama, urutan dari kulliyatul khamas itu yang pertama adalah dinun, fanafsun, summa aklun nasab, malun ila doruratin tantasib. Ini di dalam Marqis Su'ud ya. ada 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 puisi atau syair yang digubah untuk menjelaskan usul fikih, itu menarik ya, Maroki Suud. Nah, yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah fanafsun, menjaga nyawa. Yang ketiga ini kita maknai dulu dengan makna klasik ya. Summa aklun, kemudian menjaga akal. Kemudian nasab, menjaga keturunan, menjaga keluarga. Lalu kemudian yang terakhir malun, menjaga harta. Nah, ini urutannya seperti ini. Ini urutan menurut jumhur ulama. Jadi itu artinya agama ya, dinun, agama itu didahulukan atas jiwa. Maka kemudian dalam kasus-kasus fikih klasik boleh membunuh orang murtad gitu ya. Jadi orang yang mengganti agama itu dibolehkan untuk dibunuh. Mengapa seperti itu? Ya karena kemaslahatan atau hifdzuddin, menjaga agama didahulukan daripada menjaga nyawa. Jadi boleh mengorbankan nyawa dalam rangka menjaga agama, kira-kira begitu. Karena itu orang yang murtad bisa dibunuh. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu dimungkinkan? Apakah hal itu masih bisa kita lakukan saat ini? Kira-kira begitu. Dan apakah dalam prakteknya sekarang di Indonesia dan di banyak negara Islam, apakah memang prakteknya selalu hifdzuddin, menjaga agama itu didahulukan dibandingkan menjaga nyawa? Nah, ini sebetulnya yang menarik ya. Nah, menurut jumhur ulama, pokoknya agama itu harus yang pertama. Nah, itu juga diungkapkan misalkan oleh Imam Al-Amidi ya. Imam Al-Amidi secara tegas mengatakan wa kama anna maqsudaddin muqaddamun ala ghairi. Nah, beliau mengatakan begitu ya. Bahwa tujuan menjaga agama itu didahulukan di atas maqasid yang lain, di atas tujuan-tujuan yang lain. Jadi menjaga agama didahulukan di atas yang lain. Begitupun juga Ibnu Ibnu Hajj ini ya, ada keterangan apa wa yuqaddam hifdzuddin dalam at-takhrir wa tahbir itu wa yuqaddam hifdzuddin minad daruriyat ala ma adahu indal mu'aradhah. Jadi ketika terjadi pertentangan, mana yang harus didahulukan, apakah agama atau nyawa atau yang lain, maka yang harus didahulukan adalah agama. Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama. Nah,
Apa alasannya ya? Apa alasan menjaga agama didahulukan? Nah, alasannya karena li'annahu ini ya, li'annahu al-maksud al-a'zam. Karena menjaga agama itu adalah tujuan yang paling utama. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, untuk menjaga agama. Nah, karena itu menjaga agama didahulukan dibandingkan yang lainnya. Nah, ini menurut jumhur ulama. Nah, yang menarik ada ulama yang lain ya. Ada beberapa ulama, tentu tidak banyak, karena tadi mayoritas ulama mengatakan menjaga agama didahulukan. Tapi ada yang menarik, ada seorang ulama yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam kitab usul fikihnya yang bernama Al-Mahsul, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, amal lati fi mahallid darurati fahiyal lati tatadumman hifdza maqsudin minal maqasidil khamsah. Ya sama lah ini di awal berbicara hal yang sama bahwa hak atau kemaslahatan pokok itu ada 5. Tapi beliau ketika ketika mentafsir, ketika merinci 5 hak utama tadi, 5 kemaslahatan utama, beliau menjelaskan wahiyah hifdzun nafsi. Ya. Jadi beliau menjelaskan yang pertama itu hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Ya. Wal mal, kemudian menjaga harta. Wan nasab, lalu menjaga keluarga. Baru kemudian yang keempat, wadin, dan menjaga agama. Baru yang terakhir, wal aklu, ya. Menjaga akal. Ya. Nah, jadi ternyata ada ulama lain seperti Imam Ar-Razi yang menempatkan menjaga nyawa, menjaga hak hidup itu di atas segalanya. Di atas menjaga agama. Nah, apa apa sebab atau apa alasan sebagian ulama mengatakan bahwa menjaga nyawa didahulukan dibandingkan yang lain? Nah, maka alasannya ya banyak ya sebenarnya. Seperti misalkan contohnya begini, kita dibolehkan tidak berpuasa kalau sakit ya. Kita dibolehkan, ada sahabat di awal-awal itu dibolehkan mengucapkan kalimat kufrin, dibolehkan mengucapkan kalimat yang mengandung unsur kekufuran ketika dalam keadaan terpaksa. Nah, kalau ada orang sakit, ya tidak usah wudhu, dia cukup bertayamum misalkan, dan seterusnya. Jadi dari banyak kasus-kasus syariat, dari banyak kasus hukum-hukum, mengindikasikan bahwa agama Islam itu mendahulukan menjaga nyawa dibandingkan hifdzuddin, ya, kira-kira seperti itu. Makanya kemudian alasan eh, sebagian pihak, alasan sebagian ulama yang lebih mendahulukan hifdzun nafsi dijelaskan oleh Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam. Meskipun Imam Al-Amidi ini dia lebih pro terhadap pendapat yang mengatakan hifdzuddin di atas segalanya. Tapi Imam Amidi menjelaskan alasannya, alasan dari mereka, dari sebagian ulama yang lebih memilih bahwa hifdzun nafsi muqaddam, bahwa menjaga nyawa itu diutamakan. Nah, Imam Amidi mereportase ya, fa in qila bal ma yufdi ila hifdzi maksudin nafsi aula wa arjah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Imam Amidi menampilkan argumentasi kelompok yang menjelaskan bahwa hifdzun nafsi, menjaga nyawa didahulukan. Beliau menjelaskan ma yufdi ila hifdzi maksudin nafsi aula wa arjah. Jadi menjaga nyawa itu lebih diutamakan, lebih dikuatkan. Kenapa? Wadzalika li'anna maqsudaddin haqqullahi ta'ala. Karena menjaga agama itu haknya Allah. Nah, jadi misalkan kita sholat ya, kita zikir, itu haknya Allah, kewajiban kita kepada Allah. Sedangkan wa maqsuda ghairihi haqqul adami. Sedangkan menjaga hubungan baik, menjaga keselamatan orang lain, ya, menjaga haknya orang lain, menjaga manusia misalkan, itu hakul adami, haknya manusia, hak anak Adam, ya. Wa haqqal adami murajjahun ala huquqillahi ta'ala li'annaha mabniyatun ala syuhi wal mudhayaqah. Dan harus didahulukan, ya, mengutamakan hak manusia. Kenapa? Alasannya menarik. Karena hak manusia itu mabniyatun ala syuhi wal mudhayaqah. Karena hak manusia itu pada dasarnya tidak ada toleransi. Jadi kalau ada orang yang berhutang ya harus dibayar. Kalau ada orang bersalah ya harus dihukum. Manusia pada dasarnya seperti itu. Sedangkan wa huququllahi ta'ala mabniyatun al musamahah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang sangat musamahah, sangat sangat toleran lah ya, sangat memberikan keringanan dan seterusnya.
Wal musahala min jihati Allah Ta'ala la yatadarrar bifawati haqqih. Karena Allah tidak akan merasakan madorot ketika ada haknya Allah atau ada kewajiban kita kepada Allah yang kita tidak lakukan. Sebaliknya, kalau ada kewajiban kita kepada manusia yang tidak kita lakukan, yang kita abaikan, maka manusia akan mengalami kesakitan. Nah, karena itu kemudian menurut pendapat ini didahulukan didahulukan menjaga hak manusia dibandingkan hifdzuddin, menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah itu Allah di atas samah ya. Allah itu zat yang penuh penuh rahmat dan seterusnya. Dan ini juga dikuatkan dengan beberapa kasus hukum yang tadi kita ceritakan ya. Ada rukhsah misalkan, ada orang yang kalau sakit tidak perlu berpuasa, ada orang yang boleh mengatakan sesuatu yang ada unsur kemusyrikan ketika dalam keadaan terpaksa, dan banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Nah, itu semua menunjukkan, mengindikasikan bahwa hifdzun nafsi, menjaga nyawa, lebih didahulukan dibandingkan menjaga agama. Nah, kita setelah ini akan mendiskusikan ya. Eh, saya juga tidak menulis terlalu banyak. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan menurut saya kesimpulannya itu bahwa i'tibarul kulliyatil khams qat'iyyun wa amma tartibuhu fadhunniyun liikhtilafil ulama fihi. Memang kulliyatul khams ada 5 kemaslahatan yang pokok. Itu sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Karena semua ulama membicarakan itu. Jadi agama ini secara pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi 5 kemaslahatan pokok tadi itu. Tetapi urutannya mana yang harus didahulukan? Wa amma tartibuhu fadzanniyun. Urutannya itu dzanni, tidak pasti, tidak tetap. Mengapa? Karena tadi kita di atas mengatakan bahwa makosid asyariah yang 5 ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ada al-kulliyatul khamas dengan dalil istiqra, setelah para ulama meneliti semua kasus-kasus syariat, semua hukum-hukum syariat dan semua dalil-dalil syariat. Itu artinya untuk untuk mendapatkan kesimpulan mana yang didahulukan, apakah hifdzuddin didahulukan atau hifdzun nafas yang didahulukan, juga harus berdasarkan istiqra. Kita harus meneliti ayat demi ayat, hadis demi hadis, hukum demi hukum. Yang menjadi problem adalah ada sebagian kasus yang mengindikasikan hifdzuddin, menjaga agama, didahulukan. Tapi ada juga sebagian kasus yang mengindikasikan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, itu didahulukan. Misalkan, kalau kita melihat jihad, ya, kalau kita melihat jihad, di situ seakan-akan kita kita mendapatkan kesimpulan bahwa menjaga agama didahulukan atas menjaga nyawa. Karena jihad itu kan tujuannya menjaga agama dan mengorbankan nyawa. Orang murtad misalkan, hukuman orang murtad yang dibunuh. Nah, dari situ menunjukkan bahwa menjaga agama didahulukan daripada menjaga nyawa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu juga seakan-akan menunjukkan bahwa menjaga agama didahulukan. Tapi ada dalil-dalil lain, ya, ada hukum-hukum fikih lain yang mengindikasikan sebaliknya. Misalkan tadi itu ya, rukhsah. Mengapa turun rukhsah? Boleh jama, boleh kosor, Anda boleh tidak berpuasa kalau sakit, dan seterusnya ya. Anda boleh tidak mandi misalkan. Ada orang yang yang harus junub, dia junub harus mandi besar, tapi dingin luar biasa, dia boleh tidak mandi, boleh bertayamum. Nah, mengapa ada ajaran-ajaran seperti tadi? Nah, ajaran-ajaran seperti tadi mengindikasikan bahwa hifdzun nafsi itu didahulukan, menjaga kehidupan didahulukan. Belum lagi misalkan ada ayat apa itu eh, yang Nabi Ibrahim itu yang berdoa Rabbij'al hadzal balada amina gitu ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang damai. Jadi permintaan Nabi Ibrahim itu pertama, jadikanlah negeri ini negeri yang damai dulu. Setelah itu baru wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah itu jauhkanlah aku dan keturunanku dari perilaku penyembah berhala. Belum lagi ada hadis ya, ketika ada Amr bin Abbas As-Sulami, seorang ya waktu itu masih belum masuk Islam, datang ke Nabi Muhammad dan dia bertanya, ajaran Islam itu seperti apa? Nabi Muhammad menjawab, umirtu alla tuhqana dima. Yang pertama, umirtu an tusal arham
wa antuh dima, wa antu amanas subul. Baru yang keempat, wa ayyu abadallahu wahdahu la yusyriku bi syai'an. Jadi yang pertama itu Nabi Muhammad menjelaskan saya diutus untuk menjalin silaturahim. Kemudian wa antuh dima, saya diutus agar tidak ada lagi darah yang tumpah. Wa antu amanas subul, dan saya diutus agar agar orang-orang bisa beraktivitas dengan damai. Baru yang terakhir, wa ayyuhummadallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Dan saya diutus agar Allah Subhanahu wa taala disembah dan tidak ada orang yang syirik kepada Allah. Nah, jadi ada dalil-dalil yang mengindikasikan bahwa keamanan, ya, kedamaian itu muqaddamun, itu didahulukan dibandingkan ekspresi ibadah keagamaan. Nah, dari sinilah kemudian timbul tadi itu ya, timbul dialektika, timbul dinamika di antara para ulama, mana yang harus didahulukan, apakah hifdzuddin atau hifdzun nafsi. Dan ini diskusi yang cukup menarik terutama di akhir-akhir ini ya, karena di dalam konteks negara bangsa yang seperti kita membutuhkan pandangan ulama yang mendahulukan hifdzun nafsi. Kita membutuhkan itu sebagai landasan teologis ya, sebagai landasan beragama kita. Misalkan ketika NU menjelaskan ada yang disebut ukhuwah basyariah, ya, ketika kita di Indonesia tidak mengenal lagi istilah kafir di dalam keluarga negaraan, tapi kita menggunakan istilah muwatin ya, saudara sebangsa dan setanah air dan seterusnya. Jadi ala kulli hal, mengapa para ulama berbeda pendapat di dalam tartib ya, di dalam urutan al-kullatul khamas. Sebagian besar ulama mengatakan hifdzuddin muqaddam, tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan hifdzun nafas muqaddam, karena menurut menurut hemat apa yang saya baca, karena ketika para ulama tadi menganalisa hukum-hukum syariat dan dalil-dalil, ditemukan dalil-dalil dan hukum-hukum yang mengindikasikan hifdzuddin, tapi di saat bersamaan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hifdzun nafsi muqaddamun ala hifdzuddin. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf, mungkin pertemuan sekarang kita sampai jam 4 kurang 10 ya waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin kita bisa diskusi, kalau mau ada diskusi sekitar 20 menit mungkin. Ya, saya kembalikan ke host Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy. Baik, Wallahul terima muwaffiq. kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari pengajian tadi ini. Kami persilakan mungkin 2 atau 3 penanya. Kami persilakan. Ya, silakan Ustadz Yajib. Baik, terima kasih Kak Jem. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Gus Anik. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara kita menentukan prioritas mana yang kita dahulukan untuk kita dahulukan di apa namanya di 5 prinsip Kuliatul Khams tadi. Halo? Ya, kedengaran. Lanjut Ya, lagi. dengar ya. Ya, itu Ya. saja. Ya. Ya. Ini pertanyaan yang terima kasih pertanyaannya Ustadz Yajib, Ketua Ansor Kota Gorontalo ini. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang didahulukan gitu ya. Nah, saya ingin menggunakan cara berpikir NU ya. Mohon maaf ini. Dalam tradisi NU itu kita mengenal tradisi al-qoror al-jama'i dengan al-istinbat al-jama'i. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang
harus diputuskan dan itu tidak ada cantolan dalil atau kasus serupa sebelumnya, maka para ulama itu biasanya melakukan istinbat jama'i, melakukan analisa hukum secara bersama-sama. Dan lalu kemudian setelah itu melakukan qoror jama'i, menetapkan mana pendapat atau mana solusi yang akan kita pilih secara bersama-sama. Nah, jadi kalau kita kembali ke tradisi NU, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah istinbat jama'i. Nah, ketika kita dihadapkan kepada kondisi-kondisi tersebut, maka para ulama-ulama itu harus berkumpul untuk mendiskusikan. Karena eh, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alaqah baina usulil fikhi wa maqasid syariah ya. Hubungan antara usul fikih dan maqasid syariah. Jadi sebetulnya kan sering ada pertanyaan, apakah maqasid syariah itu apakah maqasid syariah itu adalah alat yang bisa digunakan untuk menggali hukum? Ini kan diperselisihkan. Banyak ulama banyak ulama-ulama klasik itu yang maqasid syariah itu tidak bisa digunakan untuk menggali hukum karena yang menggali hukum itu alat untuk menggali hukum adalah usul fikih. Nah, tapi banyak juga ulama-ulama kontemporer yang berpendapat sebaliknya. Nah, di NU sendiri, NU sudah mengenal yang namanya al-istinbat al-maqasidi. Jadi mengistimbat menggali hukum berdasarkan analisa maqasid syariah. Itu sudah diputuskan ya di Jombang lalu kemudian terakhir di Jakarta. Nah, jadi memang tidak mudah karena tadi itu ya, karena kunci dari tepat tepat atau tidaknya pilihan kita itu kuncinya adalah istiqro. Istiqro. Jadi kita harus meneliti. Dan istiqro itu kan ada dua, ada istiqro tam, ada istiqro nakis. Kalau kita meneliti semua, maka nanti hasilnya itu bisa bisa qot'i, bisa pasti. Tapi kalau kita menelitinya hanya sebagian besar, maka hasilnya itu hanya zonni, hanya praduga kuat saja. Nah, kita tidak memiliki kemampuan untuk meneliti semua kasus-kasus syariat, semua dalil-dalil gitu ya. Nah, jika kita melakukannya hanya sendirian, makanya perlu melakukan istimbat istimbat jama'i, istimbat secara bersama-sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kondisi zaman juga hemat saya kondisi zaman juga berpengaruh. Kondisi zaman itu berpengaruh. Jadi memang betul bahwa hukum itu ketika zamannya berubah secara langsung atau tidak langsung, secara besar atau kecil, maka kondisi zaman itu memang akan mempengaruhi konstruksi hukum. Saya ingin membacakan kitab ya, kitabnya judulnya ini Waqalul Imam. Ini kitab ya, sebenarnya kumpulan artikel Syekh Ali Jum'ah. Nah, kita semua tahu ya Syekh Ali Jum'ah itu pernah menjadi mufti Mesir, ya, salah satu ulama Mesir yang cukup otoritatif saat ini. Nah, Syekh Ali Jum'ah juga membahas tema yang sama. Tema tentang tartib ya, urutan dari maqasid syariah tadi, urutan dari 5 kemaslahatan utama. Nah, beliau mengatakan begini, ya, ana aro ya, an nabda tartiban mantiqiyan. Kalau menurut Syekh Jum'ah, kalau saya melihat kita harus mentartib, mengurutkan sesuai dengan urutan yang rasional menurut beliau ya. Naro fihi annahu idza kana hadal insanu huwa mahalla riayati syariah allati atas bitil kal maqasid fa inna awwala syai'in yajibu alaina an nuhafid alaihi. Kata Syekh Jum'ah, kalau manusia ini adalah tempatnya, adalah makhluk yang memang diamanahkan, diberikan amanah oleh Tuhan untuk menanggung syariat, ya, untuk menjalankan syariat, maka secara otomatis yang perlu dijaga itu adalah manusianya itu sendiri. Jadi tidak mungkin ada agama, tidak mungkin kita bisa menjaga agama kalau manusianya tidak ada, kira-kira begitu. Jadi yang pertama kali harus dijaga itu ya manusianya sendiri. Kemanusiaannya itu sendiri harus dijaga sebelum kita menjaga agama. Karena tidak mungkin ada pihak yang menjalankan agama kalau ini pihak-pihaknya ini musnah semua. Nah, itu menurut Syekh Ali Jum'ah. Jadi kalau menurut Syekh Ali Jum'ah,
bahwa idza kana hadzal insanu huwa mahalla riayati syariah allati atas bitil maqasid, kalau manusia itu adalah pihak yang menjalankan syariat, fa inna awwala syai'in yajibu alaina an nuhafid, maka yang pertama kali harus kita lindungi huwa an-nafsa. Maka yang pertama kali harus kita lindungi adalah jiwa. Karena tanpa jiwa, tanpa manusia, syariat ini tidak akan tegak. Nah, fa innahu idza dha'at an-nafsu dha'a mahadin. Karena kalau agama itu doa, agama itu karena ketika jiwa itu terbengkalai, jika jiwa rusak, jika tidak ada keamanan dan seterusnya, doa ma'aha ad-din, agama pun akan terbengkalai. Dan itu kan kita lihat misalkan di tempat-tempat yang selalu konflik, di tempat tersebut tidak ada kesempatan untuk belajar, tidak ada kesempatan untuk menjalankan agama secara nyaman ya, secara penuh dan seterusnya karena dalam keadaan kacau. Nah, ini menurut Syekh Ali Jum'ah. Lalu kemudian setelah itu apa? Fa innahu idza dha'at an-nafsu dha'a ad-din. Kemudian yang kedua wal aqlu. Ya. Ya, yang kedua summa ya'ti al-hifat al-aqli. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga setelah jiwa adalah al-aqlu, akal. Kenapa? Alladzi huwa manatut taklif. Karena akal itu adalah tempatnya taklif. Tidak mungkin orang itu menjadi mukallaf, tidak mungkin kita kena aturan agama kalau kita tidak berakal. Orang gila kan nggak kena aturan agama. Jadi manusia itu akan kena aturan agama kalau berakal. Manusia akan kena hukum syariat kalau dia mengetahui, dia belajar. Karena itu yang kedua yang harus dijaga oleh kita menurut Syekh Ali Jum'ah adalah akal. Jadi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bisa belajar, literasi dan seterusnya. Itu yang kedua setelah hak hidup tadi itu. Itu menurut Syekh Ali Jum'ah. Nah, ini tentu bacaan ru'yatun jadidah itu ya. Bacaan baru dari ulama kontemporer tentu setelah melihat realita. Nah, jadi realita yang berubah itu juga membuat para ulama berubah cara pandangnya. Nah, dan sekali lagi mengapa para ulama itu cara pandangnya berbeda-beda? Karena tartibu al-kulliyatil khamas laisa qat'iyan ya. Dia tidak qat'i tetapi dia dzanni. Itu mungkin Ustadz Yajib yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan barangkali dari kami, Pak. Oh iya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ya, ini dalam kasus hadis Nabi tentang memilih calon istri. Itu kan urutannya itu disebutkan ada harta, termasuk ada kecantikan nasab. Tetapi di hadis ini kan fasfar bijatidin. Jadi diutamakan memilih agamanya. Tetapi katanya Ustadz ada salah satu ulama yang justru mendahulukan kecantikan ketimbang agama gitu. Apakah benar informasi ini dan barangkali pandangan itu sesuai dengan tertib yang tadi kita diskusikan. Barangkali ini cuma sekedar pertanyaan yang butuh konfirmasi, Pak Kiai. Oh iya, baik. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Pertanyaan yang berat ini, Gus. oh iya berat sekali ya, apalagi ada istri saya di sini, aduh. Begini, pertama itu istri saya kasih emot ketawa lagi dia. Begini, pertama kuliatul khamas tadi itu lima lima kemaslahatan pokok. Nah, 5 kemaslahatan pokok itu dia merupakan bagian dari ad-daruriyat ya, sesuatu yang tadi itu ya, kebutuhan atau kemaslahatan yang jika dia tidak ada maka akan terjadi kematian, kerusakan dan seterusnya. Nah, itu. Lalu kemudian ada kemaslahatan di bawahnya, yaitu kemaslahatan hajiat, ada kemaslahatan tahsiniyat. Yang daruriyat yang mana? Ini dalam kasus pernikahan misalkan. Mana yang daruriyat di dalam pernikahan? Yang daruriyat, yang pokok di dalam pernikahan itu adalah Anda mendapatkan pasangan. Itu yang pokok. Itu yang daruriyatnya itu.
Nah, sedangkan apakah pasangannya itu cantik atau tidak, gitu ya, beragama, misalkan ya, ini akhlaknya bagus atau tidak dan seterusnya, terutama cantik atau tidak tadi ya, dia sudah tidak di dalam tahap dururiyat, sudah di tahap berikutnya, mungkin di tahap hajiat atau di tahap tahsiniyat. Jadi yang paling penting di dalam menjaga eksistensi manusia itu adalah Anda harus punya pasangan dan punya keturunan. Karena itu harus menjaga eksistensi Anda. Nah, setelah itu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain yang merupakan penyempurna dari kebutuhan utama tadi. Nah, kebutuhan lain itu misalkan istri Anda harus seorang yang cerdas, istri Anda harus seorang yang berakhlak, ya, dan seterusnya. Nah, kembali ke pertanyaan ya, pertanyaan. Eh, Mana yang didahulukan, gitu ya? Mana yang didahulukan? Apakah istri yang berakhlak, istri yang dayinah ya, istri yang yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang bagus, atau istri yang cantik? Tentu kalau kita menggunakan nafsu itu ya istri yang cantik gitu ya. Karena apa gunanya berakhlak kalau nggak cantik, nggak enak dipandangan begitu. Nah, tapi saya ingin membagikan, nah ini ya, tadi ada yang belum kita bahas. Oke, sebentar. Ya, ada yang ingin kita bahas. Nah, di sini, ini mungkin bisa menjadi pisau analisa kita. Nah, kemaslahatan itu ditinjau dari syar'iyatiha, ditinjau dari legalitasnya, ada tiga. Yang pertama ada yang disebut maslahah mu'tabaroh. Maslahah mu'tabaroh itu adalah kemaslahatan yang dikonfirmasi oleh syariat. Misalkan yang dikonfirmasi oleh syariat itu, menurut kita, kalau kita mendapatkan istri yang berakhlak, kita akan mendapatkan kemaslahatan. Nah, itu kemaslahatan yang dikonfirmasi oleh syariat. Karena memang syariat juga menganjurkan kita memilih pasangan yang berakhlak, begitu ya. Nah, ada maslahat yang mulghoh. Nah, gitu ya. Maslahat yang mulghoh itu sesuatu yang menurut kita maslahat, tapi kemaslahatan itu secara terang benderang ditolak oleh syariat. Contoh ini, contoh. Dalam kacamata kemaslahatan kita, seharusnya laki-laki dan perempuan yang setara, yang sejajar di dalam keluarga, itu mendapatkan hak waris yang sama. Dalam kacamata kemaslahatan kita. Tapi kemaslahatan yang seperti itu termasuk kemaslahatan yang mulghoh. Kemaslahatan yang dinafikan oleh syariat. Karena syariat secara terang benderang menjelaskan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki jatah 2 kali. Nah, karena itu laki-laki mendapatkan jatah 2 kali itu ya likaunhi dzakaron, hanya karena dia seorang laki-laki. Nah, ulama-ulama kemudian melakukan rekayasa ya, melakukan hilah agar terjadi keadilan, maka ulama-ulama kemudian menganjurkan ada isqatul hukuk ya. Nah, jadi kesetaraannya itu nanti setelah ini dibagi laki-laki dapat lebih banyak, perempuan lebih sedikit, maka nanti bisa difasilitasi sebagian hak laki-laki itu diberikan kepada perempuan. Nah, tetapi rumusan utama dari waris bahwa laki-laki mendapatkan jatah 2 kali perempuan itu tidak bisa dibatalkan hanya karena analisa kemaslahatan yang kita rumuskan. Karena analisa kemaslahatan yang kita rumuskan dalam kasus warisan itu termasuk maslahah yang mulghoh, termasuk kemaslahatan yang dinegasikan oleh syariat. Nah, nanti ada kemaslahatan yang mursalah. Kemaslahatan yang mursalah itu adalah kemaslahatan yang syariat tidak pernah membicarakannya. Ini berdasarkan prinsip-prinsip utama kemaslahatan, tapi tidak ada dalil spesifik yang membicarakannya. Nah, itu nanti disebut al-maslahah al-mursalah. Dan banyak sekali kemaslahatan-kemaslahatan yang ada sekarang ini yang sifatnya maslahat al-mursalah. Nah, kita kembali ke kasus tadi ya, dengan tiga macam kemaslahatan sesuai ditinjau dari legalitasnya tadi. Nabi kan memang menjelaskan yang paling bagus itu agamanya. Tapi misalkan kita punya analisa kemaslahatan, yang paling bagus itu ya tentu kecantikannya misalkan. Nah, maka kemaslahatan yang kita bayangkan tersebut dari pandangan maqasid syariah itu adalah kemaslahatan yang mulghoh. Jadi kalau kita memilih istri hanya karena cantiknya, itu maslahat yang mulghoh, maslahat yang semu. Karena Nabi secara tegas mengatakan yang paling baik adalah yang memiliki nilai-nilai keagamaan. Dan itu saya rasa terbukti ya. Terbukti di banyak kasus,
banyak pasangan, mudah-mudahan kita dihindarkan semuanya. Misalkan ada suami yang begitu rupawan, istri yang begitu cantik menawan, tapi karena tidak memiliki nilai-nilai moralitas, nilai keagamaan, maka hubungan suami istrinya tidak ada sakinah di situ, ada perselingkuhan, ada macam-macam, ada macam banyak sekali hal-hal yang mudarat yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa bahwa apa bayangan kemaslahatan yang kita rumuskan hanya berdasarkan kecantikan itu tadi, itu maslahat yang mulghoh, karena secara terbukti itu kemaslahatan yang semu, dan dari tinjauan maqasid syariah itu ditolak oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tetap mengutamakan kemaslahatannya terletak pada yang beragama, bukan yang cantik. Tentu kalau bisa menggabungkan semuanya, beragama, cantik dan seterusnya, seperti istri saya itu ya, istri saya itu kan sudah cantik, beragama, apa, pintar, lalu agamanya kuat. Nah, itu tentu yang paling utama. Tapi kalau ya ada tiga pilihan, yang satu agak cantik tapi agamanya bagus, yang satu apa, cantik sekali tapi agamanya kurang bagus, ya tentu kemaslahatan yang kita bayangkan, kita ingin memilih yang cantik. Tapi itu ternyata maslahah al-mulghah gitu ya. Demikian kira-kira tadi siapa itu yang bertanya, itu pertanyaan sulit sekali nih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pengajian di sesi kedua ini. Silakan Ustadz Gufron. Waalaikumsalam. Ya, Itu Ada pakai laptop nih di CP audio jelas tuh. jelas, jelas. jelas Ustadz. Udah nggak usah nanya-nanya yang nyerempet-nyerempet nikah-nikah terus sudah. Iya. Ustadz Gufron. Nah, ini Ustadz Gufron mau nanya nikah lagi nih. Wah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaan saya itu, bagaimana kita membedakan antara maslahah itu doruriyah dengan hajah, Hmm. antara darurat dan kebutuhan. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau menilik dari hadis-hadis yang Gus Anik tadi sampaikan, eh, apa mungkin ada kaidah bahwa seperti tadi diungkapkan, setiap Rasulullah menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Iya, iya, iya. Kalau tadi itu dijawab tentang kenapa agamanya itu di belakang, pada saat itu orang belum butuh agama, masih butuh kedamaian, butuh apa. Seperti Eh, pada eh, saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, amalan apa yang eh, apabila saya perbuat iya. membuat saya masuk surga. Begitu. Hmm. Itu saja mungkin Iya. mohon dijelaskan. Oh iya, baik Mas. Saya sambil, sambil Ustadz Gufron nanya itu sambil saya nggak terlalu fokus karena ada pertanyaan di chat itu Kak Jemi. Pertanyaannya luar biasa menarik dan berat gitu. Menarik dan Kalau kita dapat dua akhwat, kedua-duanya memenuhi kemaslahatan, apakah diselamatkan keduanya atau ambil salah satunya? Nah ini ya, ini saya berbicara ini dulu Ustadz Gufron, saya jawab nih Ustadz Gufron ya. Ini. Jadi begini, saya tidak tidak menjawab yang ini secara spesifik, tapi saya menjawab dari teori pertentangan dalil. Jadi di dalam usul fikih itu ada at-ta'arud bainal adillah. Eh, Mujtahid atau ulama itu terkadang melihat dalil yang satu dengan dalil yang lain bertabrakan. Ya, antara satu dalil dengan dalil yang bertabrakan. Misalkan tadi ya kita ada dalil yang mengindikasikan hifdzuddin muqaddam, menjaga agama didahulukan, tapi ada juga dalil yang menunjukkan hifdzun nafs muqaddam misalkan. Nah, jadi memang ulama itu kadang melihat bahwa antara satu dalil dengan dalil lain bertabrakan. Nah, ulama-ulama ini meyakini pada hakikatnya dalil-dalil itu tidak mungkin bertabrakan karena ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ya ta'arud fi dzonil mujtahid. Dia bertabrakan itu dalam kacamata mujtahid, dalam kacamata ulama.
apa yang harus dilakukan ketika ada dua dalil yang seakan-akan bertentangan? Maka pertama yang harus dilakukan adalah al-jam'u bainal adillah, menggabungkan kedua dalil. Jadi tahapan pertama itu harus menggabungkan dulu, menggabungkan kedua dalil. Nah, jika menggabungkan tidak bisa, baru kita ke tahap berikutnya. Nah, ke tahap berikutnya itu adalah nasakh mansukh. Nah, kalau ada dalil yang datang belakangan, maka dalil yang datang belakangan itu menasakh, menghapus status dalil yang datang lebih dulu. Nah, itu. Tapi kan nasakh mansukh itu hanya bisa dilakukan kalau yu'lamut tarikh. Kalau kita mengetahui urutannya, mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Nah, ketika kita tidak mengetahui urutannya, maka kita ke tahap berikutnya yaitu at-tarjih. Kita menguatkan salah satu. Jadi ada dua yang bertabrakan, dua-duanya maslahat nah, kayak tadi. Yang pertama harus dilakukan mengambil keduanya. Nah, tidak memungkinkan menghapus salah satunya. Nah, kalau kita tidak tahu mana yang harus dihapus, maka mentarjih. Kita menguatkan salah satunya. Jika itu juga tidak bisa, maka tawakuf ya. Tawakuf itu artinya tidak memilih dua-duanya. Oh, gitu. Jadi ini untuk yang bertanya. Jadi kalau memungkinkan dua-duanya, dua-duanya. Tapi kalau itu semua sulit, tidak dua-duanya. Tawakuf. Oke. Ini mudah-mudahan tidak ada yang marah ya. Oke, Ustadz Gufron. Gimana tadi Ustadz Gufron? Nah, jadi Ustadz Gufron tadi bagaimana? Sebenarnya patokannya gampang ya. Patokannya itu mana yang darurat kalau kita eh, menentukan mana yang darurat dan mana yang hajiat tahsinnya patokannya gampang. Kalau darurat itu patokannya sesuatu yang jika tidak ada manusia akan mengalami kemusnahan, akan celaka dan seterusnya. Tapi kalau hajiat itu tidak sampai mati ya, tidak sampai mati. Jadi ketika sesuatu itu tidak ada, manusia akan mengalami kesulitan luar biasa, tapi tidak sampai mati. Nah, jadi itu yang membedakan antara darurat dengan hajiat. Jadi darurat itu kalau tidak ada maka akan mengakibatkan kepunahan, akan mengakibatkan kematian dan akan mengakibatkan bencana yang luar biasa. Tapi hajiat jika tidak ada akan mendatangkan atau akan menyebabkan kesulitan yang luar biasa. Tidak sampai kemusnahan, tapi kesulitan itu. Lalu yang selanjutnya ya benar apa yang dikatakan Ustaz Gufron tadi bahwa tadi itu ya bahwa zaman makan zuruf ya, keadaan-keadaan itu sedikit banyak mempengaruhi atau berdialektika dengan dalil-dalil ya, berdialektika dengan konstruksi hukum. Jadi konstruksi hukum itu ditentukan oleh apa kondisi zaman. Contoh misalkan begini, di zaman Nabi itu tidak ada pajak. Kenapa tidak ada pajak? Karena zaman Nabi itu kehidupan sangat sederhana, kas negara cukup untuk memenuhi kebutuhan negara dan seterusnya. Di zaman Sayyidina Umar mulai ada pajak. Jadi Sayyidina Umar menerapkan khoroj waktu itu di Irak ya, ketika menguasai Irak ada pajak tanah, penghasilan tanah. Lalu kemudian ada usyur, ada pajak ekspor impor. Di zaman Umar sudah mulai ada. Nah, ketika masuk ke zaman dinasti Umayyah, maka menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf terjadi intiqal minal badihi ila al hadori wal intiqal minal khilafah ilal muluk. Terjadi pergeseran ya, dari yang awalnya sistemnya khilafah di Khulafaur Rasyidin ke sistem kerajaan. Jadi di zaman Umayyah itu sudah sistem kerajaan. Nah, dan di zaman Umayyah itu terjadi penetapan pajak yang luar biasa gila-gilaan. Makanya kemudian menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, salah satu yang menyebabkan dinasti Umayyah itu tidak begitu populer dan banyak dikritik karena menetapkan pajak yang berlebihan. Meskipun mencoba ada seorang khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz yang mencoba mereformasi itu semua. Tapi ala kulli hal intinya apa? Intinya pajak itu adalah ketetapan, adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta yang boleh ditetapkan, boleh juga tidak. Nah, pada dasarnya di awal-awal Islam tidak ditetapkan pajak, hanya zakat. Tapi karena zuruf berubah, karena kondisi berubah, maka sejak zaman Sayyidina Umar ditetapkan pajak. Nah tadi itu ya, jadi itu artinya kemaslahatan itu selalu berdialektika dengan keadaan zaman dan keadaan tempat yang berlaku. Demikian ya kira Ustaz Gufron ya. Saya kira
cukup ya Kak Jimmy. Nanti insya Allah kita semoga ada umur panjang dan diberi Mantap. kesehatan, kita bertemu di kesempatan berikutnya. Itu yang tadi itu yang akhwat dua itu hanya bercanda jawaban saya. Jawaban saya hanya bercanda aja itu. Oke, demikian. Kak Jimmy, silakan ditutup. Ada yang Seperti dak biasa nanti ber itu. mohon Kiai Muhyiddin Zaini kalau masih ada Kiai Muhyiddin Zaini dimohon untuk berdoa. Kalau masih ada, kalau nggak ada nanti Ustaz Gufron. Oke, Baik, terima sepertinya kasih masih ada Kiai Muhyiddin Zaini. Gus Anik atas Demikian dari saya, in uridu al-islah wa ma taufiq illa billah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya Gus Anik di sesi kedua ini. Kita pengajian intensif Maqasid Al-Syariah. Nah, untuk menutup pengajian di sore hari ini, kita silakan kepada Ustadz Gufron untuk membacakan doa. Silakan Ustadz. Ustadz Guf, Kiai Muhyiddin aja, Kiai Muhyiddin. Masih ada ya, tuh Kiai Muhyiddin Zaini. silakan Pak Kiai Kiai. Muhyiddin. Mohon doanya. Dibuka itu jam dibuka. Oh, tat, tat. Atau mungkin beliau ada kendala, Ustaz Gufron aja. Ini Ustaz Gufron aja. ada ini tuh. Harus dibuka sendiri. Silakan Ustadz Ustaz Gufron. Gufron aja yang bilang apa. Ustadz Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa sallim. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صلى الله تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita di sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Gus. Sampai pekan depan. Dua minggu lagi, 2 minggu lagi. Keren suaranya nih. Terima kasih. Nggak kayak kemarin. Makasih Kak Jem. Siap. Ada acara? Oh iya. Oh, acara ini. Ini Pak Harla. Oh, oh.